Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah gambar topologi yang saya dapat dari praktik ujian kompetensi kalian. Fungsi dari gambar topologi ini untuk menjadikan skema atau langkah-langkah dalam membangun jaringan. Untuk mencari IP gateway dan DNS, saya menggunakan DHCP client. Di sini saya menggunakan DHCP client pada Ether 1 karena untuk mencegah bentroknya host ID. Jika sudah masuk ke menu IP address, kita klik menu plus, masukkan IP Ether 2. IP ini mengikuti yang ada di gambar topologi yang sudah kita lihat. Habis itu kita masuk ke menu DNS. Centang allow remote request yang berfungsi untuk mengizinkan IP dari router digunakan sebagai DNS server. Selanjutnya masuk ke menu IP firewall. Masukkan out interface pada Ether 1. Habis itu masuk ke menu action, pilih masquerade. Fungsi masquerade ini untuk menghubungkan IP lokal menuju ke jaringan internet melalui perantara IP public. Jika sudah, masuk ke menu DHCP setup, pilih Ether 2, klik next sampai muncul setup hash complete. Jika sudah masuk, kita masuk ke menu change adapter setting yang ada di komputer, masuk ke local area connection, klik disable untuk mematikan adapter dan enable untuk menyalakan komputer kembali. Jika konfigurasi berhasil, otomatis komputer kita tersambung internet dan mendapatkan IP, SP, dan DNS di detail drive-nya. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan pada SNTP client. Fungsi pada SNTP client untuk mensinkronisasikan waktu sesuai yang kita mau. Untuk mensinkronisasikan waktu sesuai dengan zona waktu kita harus menggunakan server NTP Indonesia. Untuk mencari kode NTP server untuk Indonesia, kita buka website ntp.org. Jika sudah, kita gunakan server 0 untuk primary dan server 1 untuk secondary. Jika sudah mendapatkan kode untuk server Indonesia, selanjutnya kita masuk ke menu SNTP client. Di SNTP client ini, kita centang enable dan isi primary dan secondary yang sudah kita dapat di ntp.org. Jika sudah, kita klik apply. Jika benar, otomatis kode ini akan berubah menjadi IP. Jika sudah berubah menjadi IP, kita masuk ke menu clock. Di menu clock ini, jika kode server ini sesuai dengan yang kita mau, otomatis clock ini akan mentranslatekan kode yang sudah kita masukkan menjadi waktu. Jika sudah, tahap selanjutnya kita akan melakukan limitasi pada Ether 2. Kita akan menggunakan simple key. Pas ujian kompetensi kalian, kami disuruh melimit Ether 2 menggunakan simple key dengan target download dan upload 8N per 8N. Untuk melihat pengujian limitasinya, kita masuk ke menu speed test yang ada di Chrome dan kita lihat target upload dan downloadnya apakah sama dengan yang dilimitasinya. Fungsi dari limitasi tersebut untuk membatasi kecepatan pengiriman data dalam satuan waktu tertentu. Tujuannya untuk mengurangi trafik yang tinggi, sebab mengakibatkan gangguan stabilitas jaringan karena melebihi kapasitas bandwidth yang tersedia. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Ether 3 menggunakan PPPoE. Masuk ke menu Triple P, buka PPPoE server, masukkan Ether 3 pada interface, klik apply dan OK. Kemudian kita akan membuat IP pool untuk jaringan PPoE, yaitu buka IP pool,
IP pool ini kita dapat dalam gambar kerja atau gambar topologi di halaman awal tadi. Dengan range IP 192.168.102.2 sampai 192.168.102.100. Jika sudah, klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan masuk ke menu profile. Di profil ini kita disuruh buat dua profil, yaitu untuk guru dan untuk siswa. Untuk guru kita disuruh melimit 5M per 5M, dan untuk siswa kita disuruh melimit 2M per 2M. Untuk local address dan remote address-nya, kita mengikuti yang ada di IP pool yang sudah kita buat. Di sini terdapat parameter only one yang bisa digunakan untuk menentukan satu profil, bisa digunakan oleh satu klien saja atau bisa digunakan oleh beberapa klien secara bersamaan. Misalkan untuk user yang memiliki kebutuhan satu username dan password digunakan untuk satu orang, maka kita pilih only one yes, itu tanda diaktifkan. Namun ketika menginginkan satu username dan password digunakan untuk banyak orang, maka kita pilih only one no. Jika sudah, klik apply dan OK. Selanjutnya kita masuk ke menu PPP Secret. Fungsi pada PPP Secret untuk membuat username dan password yang akan digunakan untuk kunci connect pada Ether 3. Di sini kita pilih salah satu profil yang akan kita mau. Di sini saya memilih profil guru dengan limit 5M per 5M. Jika sudah, klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan melakukan penyetingan pada access point. Untuk melakukan penyetingan pada access point, di sini kita menggunakan WiFi pada HP. Di sini kita harus mencari nama access point kita yang terletak di bawah access point. Jika sudah ketemu, otomatis tampilannya akan seperti ini. Di sini kita harus memasukkan tipe jalur yang sudah kita buat pada Ether 3 dan username password yang sudah kita buat pada secret. Jika sudah, scroll ke bawah. Di sini ada tampilan wireless setting. Di sini kita bisa mengcustom nama WiFi dan password sesuai yang kita mau. Di sini saya akan menamakan Rama UKK TKJ dan password 1 sampai 8. Jika sudah, klik OK. Jika muncul tanda centang, otomatis penyetingan access point berhasil. Jika sudah, nama WiFi akan berubah, yang tadinya tenda menjadi nama kita atau nama yang kita mau. Di sini kita masukkan password yang sudah kita buat di menu wireless setting tadi. Jika berhasil tersambung,
Sekarang kita akan melakukan pengujian. Di pengujian ini kita masuk ke website speed test. Di sini kita akan menggunakan profil guru. Otomatis jika menggunakan profil guru, upload dan MB-nya harus di bawah 5M atau pas 5M. Jika sesuai dengan limitasinya, otomatis limitasi kita berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan blokir situs. Di sini kita akan menggunakan menu layer 7 untuk memblokir situs. Di sini saya akan blokir situs linux.org. Kita tulis nama situsnya. Jika sudah kita tulis skripnya. Skripnya adalah kutip atas, titik, plus, buka kurung, nama domain .com atau .org, tutup kurung, bintang, $. Nama domain ini adalah nama websitenya. Selanjutnya kita masuk ke menu firewall rules. Di firewall rules ini biarkan change-nya itu forwards. Klik advance, klik dock Linux pada protokolnya, habis itu masuk ke action, pilih drop. Drop ini fungsinya untuk membatasi atau melarang paket-paket yang keluar masuk router. Untuk melakukan pengujian, kita membuka Google, masukkan linux.org. Jika loading terus, otomatis blok situs berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan blok IP. Buka menu firewall rules, pilih change input. Change input berfungsi untuk melarang paket yang masuk ke router. Habis itu kita ketik IP pada SRC address dengan range 192.168.101.2 sampai 192.168.101.50. Habis itu kita klik DST address. Di DST address ini kita pilih IP Ether 2 yaitu IP gateway. Habis itu masuk ke menu action, pilih drop untuk melarang paket yang keluar masuk dari router. Untuk mendapatkan host IP sesuai dengan range IP yang sudah kita buat di SRC, kita mengakalinya dengan menggunakan Internet Protocol version 4 di Properties Local Area Connection. Di sini saya mengisi IP address di bawah 50 agar bisa keblok, dan untuk DNS-nya kita sesuaikan dengan DNS yang kita dapat dari DHCP client secara otomatis. Selanjutnya kita membuka CMD untuk mengetes apakah IP kita terblok. Kita buka CMD, ketik ping 192.168.101.1. Kalau muncul timeout otomatis berhasil. Untuk melihat IP yang kita dapat, kita ketik IP config. Bisa kita lihat kita mendapatkan host ID yang sudah kita ketik di protokol version 4. Selanjutnya di tahap akhir ini saya akan memasukkan identity pada MikroTik saya. Buka sistem, pilih identity, masukkan nama kalian, klik apply dan oke. Itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Saya Rama Nugrahadi. See you next video. Bye bye.